Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Rindiani, NIM 19082010071, jurusan Hukum Keluarga, kelas B semester 4. Di sini saya membuat video yaitu diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi Hukum yang berjudul Etika Profesi Jaksa. Yang pertama yaitu ada definisi dari etika. Etika menurut para ahli, seperti yang kita ketahui bahwa etika yaitu perilaku, adat kebiasaan, aturan perilaku manusia dalam pergaulan antar sesamanya yang menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia, yang mana dalam beretika kita bisa memberikan manusia bagaimana menjalankan hidupnya itu melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Orientasi bagaimana yang menjalani hidupnya. Berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Dan pada akhirnya etika membantu kita untuk mengambil keputusan-keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita pahami bersama, bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek dari sisi kehidupan kita. Dengan demikian, etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya. Yang selanjutnya yaitu ada definisi dari profesi. Di sini ada pengertian profesi dan profesional menurut De George. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Dan profesional yaitu orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi, atau seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang atau untuk mengisi waktu luang. Selanjutnya yaitu ada definisi dari jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan, yang mana karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dari kejaksaan yang dipimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Dan pengertian Jaksa Agung adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persyaratan tertentu berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, Jaksa Agung diangkat oleh presiden, maka dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Agung adalah menjalankan tugas negara karena presiden mengangkat Jaksa Agung kedudukannya sebagai kepala negara, kekuasaan federatif, dan bukan sebagai kepala pemerintahan, yaitu kekuasaan eksekutif. Demikian juga jaksa yang diangkat oleh Jaksa Agung dalam menjalankan tugasnya adalah menjalankan tugas negara dan bukan tugas pemerintahan. Tugas dan wewenang jaksa. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada bab 5 yang mengatur mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 38 yang menyatakan pada ayat fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua ada penuntut, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dan yang kedua itu ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang pasal 38 ayat 1. Yang dimaksud dengan badan-badan lain antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan putusan pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan pasal 54 menyatakan pada ayat pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh jaksa, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan.
dan putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Setelah Indonesia merdeka, lembaga jaksa tetap dipertahankan, yakni dengan mengambil alih peraturan yang pernah berlaku pada zaman Jepang, yaitu Osamu Seirei nomor 3 tahun 1942, nomor 2 tahun 1944, dan nomor 49 tahun 1944, yang diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1945 serta Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, nomor 7 tahun 1947, dan nomor 19 tahun 1948. Yang selanjutnya itu ada Kode Etik Profesi Jaksa, yang mana kode etik profesi jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 2/A/A/J/A/07/2007, yang mana tentang kode etik perilaku jaksa. Pada prinsipnya dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa wajib yaitu etika melakukan tugas jabatan. Di sini ada 14 etika dalam melakukan tugas jabatan. Yang pertama yaitu mentaati kaidah hukum. Mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku. Yang kedua yaitu menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Yang keempat yaitu bersikap mandiri, bebas dari pengaruh tekanan ataupun ancaman opini publik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kelima yaitu bertindak secara objektif dan tidak memihak. Yang keenam yaitu memberitahukan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa maupun korban. Yang tujuh yaitu membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Yang kedelapan yaitu mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mana mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai, atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung maupun tidak langsung. Yang kesembilan yaitu menyimpan dan merahasiakan suatu yang memang dirahasiakan. Yang kesepuluh yaitu menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Yang ke-11 yaitu ada menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan tuntutan hak asasi manusia yang diterima secara universal. Yang ke-12 menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana. Yang ke-13 yaitu bertanggung jawab secara internal dan berjenjang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran. Selanjutnya yaitu ada etika kepribadian jaksa. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 2/A/A/J/A/07/2007 tentang kode perilaku jaksa, yaitu bahwa dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dan mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka disusun kode perilaku jaksa. Yang kedua itu ada bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu ada etika pelayanan terhadap pencari keadilan. Sebagai pejabat penegak hukum, jaksa bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan di dalam hukum acara yang berlaku, tidak memihak, tidak bersimpati, tidak antipati pada pihak yang berperkara, berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, tidak membeda-bedakan, orang sopan, orang tegas, bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan, menjaga kewibawaannya dan kenikmatan persidangan, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutuskan berdasarkan keyakinan hati nurani, sanggup dan mempertanggungjawabkannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.